Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Allah memberikan kepada kita nikmat dan juga kesempatan untuk menuntut ilmu bersama melalui saluran radio yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan serta sebaik-baik balasan kepada segenap kru dan semua yang terlibat dalam radio Muslim ini. Dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk menambah iman dan ilmu kita agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah sampai kita bertemu dengan ajal insyaallah. Amin. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana setelah kita membahas muqaddimah pada pertemuan kemarin tentang kitab baru, tentang kajian baru yang akan kita ampuh di Radio Muslim ini, yaitu membahas kitab Saidul Khatir yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah simak bersama tentang biografi Imam Ibnul Jauzi, demikian juga tentang latar belakang penulisan kitab Saidul Khatir ini. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai pembahasan, akan mulai masuk kepada bab kitab tersebut ya. Namun yang akan kami jadikan referensi dalam kajian ini adalah ringkasan dari kitab Saidul Khatir yaitu kitab yang berjudul A'dzabul Khawatir Mukhtasar Saidul Khatir. A'dzabul Khawatir Mukhtasar Saidul Khatir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Farhan. Kami pilih kitab ini karena di kitab ringkasan ini ya, susunan babnya sama dengan yang ada di Saidul Khatir. Jadi tidak banyak perubahan ya, tetap peringkas mempertahankan keaslian daripada kitab tersebut. Namun hanya saja beliau memberikan beliau mengurangi beberapa tulisan beliau ataupun nasihat-nasihat beliau yang berulang di beberapa lembar ya kan, yang berulang di beberapa bab, maka beliau hilangkan ya, kecuali untuk nasihat-nasihat yang berulang namun itu memberikan makna yang baru ataupun hikmah yang baru, maka beliau tidak hilangkan. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Saleh Farhan juga menghilangkan perkataan-perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkaitan dengan asma wa sifat yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala berkaitan dengan asma wa sifat itu beliau ya, para peneliti yaitu para ulama meneliti bahwasanya beliau belum memiliki kemantapan ya, kemana beliau berkiblat. Terkadang beliau berbicara tentang asma sifat itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang beliau ya, ketika menyinggung asma sifat beliau memilih metode takwil yang ditempuh oleh kaum Asy'ariyah. Nah, sehingga untuk perkataan beliau berkaitan dengan asma sifat yang tidak sesuai dengan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau hilangkan ya. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada kita memasuki pendahulu, kata pengantar dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Muhammad Saleh Farhan ya. Ibnul Jauzi mengatakan alhamdulillahi hamdan yablughu ridha. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang menggapai keridhaannya. Wassallallahu ala asyrafi man ijtabah. Dan semoga salawat serta semoga salawat tercurahkan kepada
hambanya yang terpilih yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala man sahabahu wa walah, serta para sahabatnya dan orang-orang yang membelanya. Wasallim tasliman la yudraku muntaha, dan semoga kesalaman senantiasa menyertai mereka tanpa henti. Lamma kanatil khawatiru tajulu fi tasaffuhi asya'a ta'ridu laha, ketika lintasan-lintasan pikiran itu melintas di dalam diri seseorang, ya, ta'ridu laha, muncul di dalamnya, thumma ta'ridu anha fatadhhab, lalu kemudian dia pergi. kana min ulil umuri hifdzu ma yakhturu likai la yunsa, maka sesuatu yang sangat penting, sangat mendesak, menjaga lintasan-lintasan pikiran tersebut agar tidak terlupakan. Jadi kitab Saidul Khatir ini pemirsa adalah sebenarnya adalah diari hariannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Setiap beliau memiliki kebiasaan ketika ada hikmah-hikmah, ya kan, inspirasi yang terbetik di dalam benak beliau ketika beliau melihat suatu kejadian atau beliau merenungkan sebuah kejadian, ya kan, atau itu dari kejadian yang beliau alami sendiri, maka ketika muncul hikmah ataupun inspirasi dalam benak beliau, maka beliau langsung tulis di dalam buku diarinya Ibnu Jauzi rahimahullah taala, yaitu beliau sebut sebagai Saidul Khatir. Said itu artinya buruan, ya kan, kemudian Al-Khatir itu adalah pikiran-pikiran yang terlintas di dalam benak kita. Nah, bukan hanya Ibnu Jauzi saja yang punya kitab ini, ada ulama lain yang hidup setelah Ibnu Jauzi yang memiliki kitab yang sama, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dia juga punya buku diari yang isinya adalah kisah-kisah atau pikiran-pikiran hikmah yang beliau tangkap, ya kan, yaitu beliau juduli dengan Al-Fawaid, ya, kitab Al-Fawaid. Nah, ini juga kalau sekelas Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim rahimahullah, diarinya itu bisa bermanfaat, ya, bisa menjadi kitab yang dipelajari sampai saat ini, dan orang yang membacanya benar-benar mendapatkan inspirasi. Nah, sekarang juga mulai ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, menulis hal-hal yang berkesan ataupun hal-hal yang menginspirasi di dalam kehidupannya, ya, ditiru oleh sekarang. Tapi bedanya kalau orang sekarang itu nulisnya di status, ya, di status Facebook atau di status WhatsApp, di status Facebook, ya kan, itu bagus juga selama memang hal tersebut memang bisa dinikmati oleh khalayak. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut pribadi, maka tidak hikmah, tidak bijak jika disebarkan di status tersebut, ya. Nah, kalau Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau menulis hal-hal yang terlintas dalam pikiran beliau itu di dalam buku, ya. Setiap 1 hari, 2 hari, kemudian setiap dia bertemu hari mendapatkan sesuatu yang menginspirasi, lalu beliau bergegas mencari kertas, ya kan, mencari kertas untuk ditulis, mencari buku untuk ditulis di situ, ya. Lalu kemudian jadilah buku ini. Jadi buku ini ditulis bukan dalam satu waktu yang sama, ya, sekali duduk kemudian selesai gitu, tidak. Tapi buku ini dalam menulis buku ini proses yang panjang, ya. Setiap satu tulisan singkat yang beliau tulis setiap hari dikumpulkan, maka jadilah buku ini. Mungkin kalau status teman-teman sekalian dikumpulkan, ya, status Facebook teman-teman sekalian dikumpulkan, bisa jadi buku juga kayak Saidul Khatir, ya. Tapi mungkin bedanya adalah bedanya ulama dengan bukan ulama, ya. Diarinya ulama itu membacanya kita bisa tambah takwa kita, ya kan, terasa tenang membacanya, bersih hati ini, ya kan. Tapi kalau diari yang bukan ulama, ya kan, isinya cumanya curhat tentang cinta, ya kan, curhat tentang pacarnya, curhat, naudzubillah, ya, isinya adalah masalah. Jadi yang seperti itu tidak perlu disebarkan, ya. Disebarkan malah ngundang masalah. Orang membaca bukan mencari penyelesaian masalah, tapi malah ikut bermasalah, ya.
Ini kitab Sayyidul Khatirnya Ibnu Jauzi. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Yang tepat ungkapan ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ungkapan ini adalah hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf itu hadis yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ungkapan yang hanya berhenti, yang hanya mentok di sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengikat setiap inspirasi yang terbetik di dalam benak beliau itu dengan tulisan ini, sehingga ilmu ini tidak pergi. Bahkan setelah beliau meninggal dunia, ribuan tahun setelah meninggal dunia, nasihat ini masih bisa dibaca oleh orang-orang sepeninggal beliau. Sehingga menjadi ilmu jariyah, menjadi pahala jariyah untuk Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau sekarang sudah di alam kubur, di alam barzakh, tapi seakan-akan beliau sedang mengisi di radio Muslim saat ini. Sedang memberikan nasihat melalui radio Muslim ini kepada para pemirsa sekalian. Ya. Inilah fungsinya mencatat. Jadi mencatat kajian itu penting sekali, tujuannya untuk mengikat ilmu. Beda antara ilmu yang kita dengar di kajian kemudian hanya mendengar saja, modal jiping ya kan, dengan ilmu yang kita dengar dan kemudian setelah fahami kita catat, atau sekalipun belum faham dicatat saja. Mencatat itu salah satu proses memahami. Nanti ketika ada waktu longgar di rumah bisa dibaca ulang, ya kan? Atau nanti di lain kesempatan tulisan yang kita nggak faham tersebut, ilmu yang tidak kita fahami kemudian kita tulis itu kita sampaikan ke ustadz, kita tanyakan. Tapi kalau kita nggak tulis, faham nggak nulis, ya kan? Akhirnya yang ilmu yang difahami itu kemudian lupa. Lebih lagi ilmu yang nggak difahami, tidak ditulis, kemudian lupa. Dia mau bertanya kepada ustaz, lupa. Apa ya kemarin mau tak tanyakan, gitu kan? Ini sudah terbukti yang seperti ini. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala seakan-akan hidup sepanjang hayat. Ya, seakan-akan beliau masih di dunia dan beramal saleh. Kenapa? Saat ini pahala Masya Allah. Ya, amal jariyah. Salah satu jalurnya kan ilmu yang bermanfaat. Itu mengalir terus kepada Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ini karena salah satu sebab utamanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah ilham. Ya, adalah kedisiplinan beliau dalam menulis. Ya, menulis setiap hikmah yang ada, setiap faedah yang beliau dapatkan. Yaitu. Jadi kalau kita mau pengen punya umur yang panjang, ya, produktif, walaupun kita sudah tidak lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi zakat, ya kan? Itu caranya adalah dengan menulis. Tulisan kita akan dibaca oleh anak cucu kita, akan dibaca oleh orang-orang setelah kita. Tentu saja tulisan yang bermanfaat, ya. Tulisan yang bermanfaat. Jadi menulis itu benar-benar mengikat ilmu. Bisa dibayangkan kalau seandainya ya, la qadarullah ya, alhamdulillah Allah beri taufik kepada Imam Ibnu Jauzi, kalau seandainya beliau tidak menulis, jadi hal-hal yang terbetik begitu saja di dalam benak beliau itu tidak beliau tulis, ya, maka tidak akan ada kitab Sayyidul Khatir ini. Ya, tidak akan ada kitab Sayyidul Khatir ini. Dia akan lupa begitu. Akan lupa dengan cepat. Wa kam qad khatara li syai'un fa atashaghalu an itsbatihi fayadhhab. Betapa banyak hikmah-hikmah yang terbetik di dalam diri, kemudian aku sibuk dengan suatu kegiatan, lalu pikiran-pikiran itu pun hilang. Fa ta'assafu alaih, aku pun menyesal. Jadi Imam Ibnu Jauzi ini menunjukkan dari ucapan beliau ini, ya, beliau begitu ada faedah yang beliau tangkap, begitu ada hikmah yang bisa beliau yang beliau rasakan di dalam benak beliau, maka langsung ditulis. Seketika itu juga langsung beliau tulis. Kenapa kok bisa? Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu nanti lupa. Jadi kalau Imam Ibnu Jauzi saja, seorang imam besar, ya, beliau kalau nggak cepat-cepat nulis lupa, apalagi kita bukan imam, kita bukan ulama,
Ya, kajian, datang kajian nggak nulis, modal jiping, habis itu apalagi kalau itu tidur habis itu. Nah, Masya Allah. Ustaz, saya kalau di rumah itu susah tidur ya, nggak bisa tidur semalam, bermalam-malam nggak bisa tidur. Tapi kalau di kajian nggak perlu malam Ustaz, siang pun saya bisa tidur. Ya, ini naudzubillah yang seperti itu ya. Kita bukan imam ya kan. Maka siapkan catatan, siapkan pena ya, buku, ketika kita datang di kajian tulis setiap faedah yang disampaikan ya. Wa ra'aitu min nafsi annani kullama fatahtu basarat tafakkuru sanahalahu min ajaibil ghaib. Dan aku memandang ketika aku membuka pandangan pikiranku ya, maka mudah bagiku untuk menyentuh hal-hal gaib yang menakjubkan, malam yakun fi hisab, yang tidak ada dalam perhitungan manusia. Fansala alaihi min kathibit tafhimi ma la yajuzu tafritu minhu. Lalu hal tersebut ya diikuti oleh kefahaman, oleh pemahaman yang tidak boleh, oleh kesadaran dalam diriku bahwa aku tidak boleh menyia-nyiakan hal ini. Jadi ilmu itu akan benar-benar bermanfaat dalam diri seseorang ya kan, ketika seseorang itu menyadari bahwa ilmu ini penting, bahwa ilmu ini saya butuhkan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mendapatkan manfaat dari tulisan ini Sayyidul Khatir ya kan, mendapatkan manfaat dari hikmah yang terbetik di dalam diri beliau itu. Kenapa? Yang pertama beliau menulisnya, kemudian ya tentu saja yang menjadi modal pokok adalah beliau menyadari bahwa ini penting sekali ya kan. Ini beliau menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Maka dari sinilah kemudian ternyata benar, ini adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan, karena ternyata menginspirasi beliau dan juga menginspirasi banyak orang ya. Ya, tulisan-tulisan hikmah yang kita tulis, faedah-faedah kajian yang kita tulis itu nanti ketika kita sedang misalnya malas, ketika kita sedang sedih ataupun mendapatkan masalah, ataupun itu juga berkaitan dengan motivasi ya, yaitu tazkiyatun nufus ya, tentang surga dan tentang neraka ya kan, itu bisa menjadi penyemangat kita. Tapi kalau berkaitan dengan ilmiah misalnya tentang fikih, tentang akidah ya kan, itu juga akan menjadi solusi ketika kita sedang menemukan permasalahan ya, menemukan permasalahan. Nah, ketika kita langsung menulis setiap faedah yang kita tangkap ataupun hikmah-hikmah yang terpetik dalam diri kita itu langsung ditulis, maka kita akan mendapatkan momen. Iya, kita bisa menulisnya nantilah kalau sudah selesai kerjaan, nantilah kalau mungkin nanti kalau sudah malam pulang ke rumah ya. Kita bisa menulis seperti itu, tapi kita kehilangan momen ya. Kekuatan ungkapan, kekuatan emosional yang terpancar dari ungkapan yang kita tulis setelah berjalannya waktu ya kan, tidak langsung ditulis seketika itu akan berbeda ya kan. Kita kehilangan momen seperti itu. Maka langsung ditulis nanti, sehingga kita mendapatkan momen, kita benar-benar bisa menulis hikmah-hikmah itu dengan ada ruhnya di situ, dengan mengandung ruh di situ ya. Faja'altu hadzal kitab qaidan, aku jadikan buku ini sebagai pengikat li Sayyidil Khatir terhadap hikmah-hikmah yang terbetik tersebut. Wallahu waliyun naf'i, Allah yang dapat memberikan manfaat. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang masuki bab pertama dari kitab ini. Faslun tafawutun nas fi taqabbulil mawa'id, perbedaan manusia di dalam menerima nasihat. Wa qad ya'rudu 'inda sima'il mawa'id lis-sima'i yaqadatun.
Terkadang ketika seorang mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, dia mendengarnya dalam kondisi sadar. Ataunya maksudnya dia ketika mendengarkan nasihat tersebut dia sadar. Dia sadar, dia insaf gitu kan. Dia terpengaruh oleh nasihat tersebut. Fa idzan fasala an majlisidz dzikri, tapi ketika dia telah pulang dari kajian, adatil qaswatu wal ghaflah, hatinya kembali menjadi keras dan lalai. Fatadabbartu sababa fi dzalik, aku merenungkan apa kiranya sebab hal tersebut. Fa'araftuhu, aku pun mengetahui. Thumma ra'aitu an-nas yatafawatuna fi dzalik, lalu aku melihat manusia itu bertingkat-tingkat dalam menerima nasihat, ya, yaitu manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal kelalaian ketika menerima nasihat itu. Fal halatul 'amah, kondisi kebanyakan orang ketika menerima nasihat, annal qalba la yakunu ala sifatihi minal yaqadati inda sima'il mau'izah wa ba'daha. hati itu ya tidak dalam kondisi sadar. Hati itu tidak tersentuh ketika mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, ataupun setelah mendengarkan nasihat. Sebab manusia itu kok tidak mendapatkan dampak, tidak mendapatkan keberkahan dari kajian yang dia hadiri ataupun dari nasihat yang dia dengarkan, itu adalah dua sebabnya. Yang pertama, annal mawa'idhu kassiyat, nasihat itu seperti cambuk. Wassiyatu la tu'lamu ba'dan qidaiha ilamaha waqta wuqu'iha. Dan cambukan itu menimbulkan rasa sakit, ya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh cambukan ketika sedang terjadi cambukan itu tidak seperti ketika setelah dicambuk. Jadi nasihat itu ada yang seperti cambukan bagi sebagian orang. Nasihat itu seperti cambuk. Para pemirsa pernah dicambuk atau tidak? Ya. Dulu kami ketika mondok pernah dicambuk gara-gara melanggar bahasa, ya kan? Ada kewajiban berbahasa Arab, kemudian melanggar bahasa, tidak berbahasa Arab, pernah dicambuk. Dan yang namanya cambukan itu puncak sakitnya kapan? Ya ketika sedang proses cambukan itu, cetar, ya kan? Cetar, itu sakit sekali, masya Allah. Panas, perih jadi satu, ya. Pegel, ya kan? Jadi satu. Nanti kalau sudah hari pertama mulai biru, ya. Kulitnya mulai biru lebam. Hari kedua ya sudah, saya tetap merasa sakit, ya. Hari kedua juga sama, hari ketiga sakitnya masih berlanjut, pegel, ya kan, sakit untuk berjalan, ya kan. Begitu udah 1 pekan menghilang, berkurang, 1-2 pekan berkurang, hilang, 1 bulan sudah hilang. Habis itu apa? Lupa, sudah lupa. Habis itu seperti tidak pernah merasakan sakit gitu, ya. Lupa, bahkan lupa mungkin dulu pernah dicambuk atau tidak, di bagian mana dulu saya pernah dicambuk gitu. Dia lupa. Nah, ada orang dalam menangkap nasihat itu seperti dia itu menangkap cambukan, seperti dia itu dicambuk, ya. Jadi dia sadarnya itu, tersentuhnya itu ketika ya mendengarkan itu. Ketika mendengarkan kajian itu dia tersentuh, mendengarkan nasihat dia tersentuh. Tapi nanti di hari kedua setelah H+2 dia kajian mulai berkurang insafnya itu mulai berkurang. Hari ketiga mulai berkurang. Hari keempat terenyuhnya hati mendengarkan nasihat itu mulai berkurang, mulai hampir kayak biasa lagi gitu, ya. Begitu udah 1 pekan, 2 pekan udah lupa, lupa kemarin kajian bahas apa gitu, lupa gitu. Udah lupa kan. Nasihat tersebut tidak membekas lama di dalam dirinya. Nasihat tersebut tidak bisa menyadarkan dalam waktu yang lama di dalam dirinya ataupun menginspirasinya dalam waktu yang lama. Ini ada sebagian orang yang seperti itu ketika menerima nasihat, ya, seperti menerima cambukan. Ya alhamdulillah orang yang seperti ini masih dapat berkah nasihat walaupun secuil, masih dapat keberkahan ilmu ataupun keberkahan kajian walaupun tidak banyak, ya kan.
Nah, ini juga menjadi hikmah juga nih, hikmah di balik hikmah yang dipetik oleh Ibnu Jauzi ya. Gara seperti itu, tapi ada dampaknya gitu. Walaupun dampaknya itu cuman apa namanya? Dampaknya itu tidak seterusnya gitu. Dampaknya itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu lupa lagi. Nah, kalau yang kedua ini dia menikmati, bukan sakit ketika mendengar nasihat. Dia menikmati, masya Allah, ya, sampai di WA istrinya juga dia lupa, ya, dia tidak hiraukan, ya kan, dia ada telepon masuk pun tidak hiraukan, ya kan, dia lupa semuanya sudah. Begitu nih menikmati kajian, ya kan. Kalau pemirsa radio Muslim berarti yang lagi dengar radio nih, begitu menikmati, ya kan, siaran radio Muslim Jogja, ya, menikmati. Jadi itu yang dirasakan di awal kajian. Tapi setelah berjalannya waktu, ya, setelah mendengarkan kajian, dia balik dengan aktivitasnya di HP, dengan aktivitasnya di gadget ataupun di laptop, aktivitas kantornya, ataupun ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ya kan, ada yang mancing mungkin, ya, ada yang jualan online, ya, macam-macam. Habis itu udah lupa, ya, dengan kajian yang tadi, lupa dengan nasihat tersebut. Ya, ini perbedaannya dengan orang jenis yang pertama dengan yang kedua tadi, ya. Wa hadhihi halatun ta'ummul khalq. Kondisi ini menjangkiti kebanyakan orang. Illa anna arbabal yaqdhah yatafawatuna fi baqa'il athar. Hanya saja orang-orang yang sadar ketika mendengarkan nasihat itu bertingkat-tingkat dalam dalam kontinunya dampak nasihat tersebut pada dirinya. Ya, jadi sebelum kita membahas ini, ada yang terlewatkan tadi ketika membahas sebab yang kedua, ya. Yaitu orang yang kedua adalah orang yang ketika dia mendengarkan nasihat itu menikmati, benar-benar masuk ke dalam relung hatinya, ya. Benar-benar dia menjadi ingat surga, ingat neraka, lupa dunia sudah. Tapi setelah dia sibuk dengan kegiatannya, dampak dari nasihat tersebut berkurang. Maka teman-teman sekalian, kondisi ini kata Imam Jauzi apa? Hadhihi halatun ta'umul khalq. Kondisi ini adalah menyentuh seluruh manusia. Ta'umul khalq. Kondisi seperti ini dialami oleh semua orang. Baik itu orang yang soleh ataupun orang yang enggak soleh, apalagi yang enggak soleh. Bahkan, ya, para sahabat Nabi SAW pun pernah mengeluhkan hal ini, ya. Ya, pernah mengeluhkan hal ini. Seperti cerita dari sahabat Hamdalah, ya kan, radhiyallahu anhu, ya. Beliau satu ketika sedang kajian bersama Nabi SAW, ini sahabat kok dia nggak hadir kajian. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar mencari Hamdalah. Ini pelajaran, ya, bahwa seorang guru itu sepatutnya memperhatikan muridnya, ya. Ada hubungan psikis antara guru dengan murid, ya. Ketika guru ada murid yang tidak datang, ditanya kenapa ya kok nggak datang, mungkin ada masalah atau apa gitu. Nah, ditanya nih ketika Hamdalah nggak datang, ya, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq membantu mencari Hamdalah. Ketika ketemu, ditanya, kamu kok nggak datang, kenapa? Kata Hamdalah, nah, kamu dipanggil Rasulullah loh, nggak datang kajian. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq mengajak Hamdalah ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kok kamu nggak kajian, ada apa, mungkin ada masalah gitu. Kata Hamdalah, ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah. Ya Rasulullah, Hamdalah sudah munafik ya Rasulullah. Qala wa madzak, loh kok bisa? Rasulullah heran. Ini Hamdalah ini orang yang saleh, orang yang bersih. Dan Rasulullah kalau ada orang yang munafik di sekitar beliau itu langsung diberi kabar oleh Allah, ya, diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Hamdalah bukan orang munafik. Karena Nabi heran, ya kan, wa madzak, loh kok bisa gitu kan. Qala nakunu indaka tadhkuruna bil jannati wan nar ka'annaha ra'ya 'ain. Ketika kami sedang hadir di kajian engkau ya Rasulullah, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, itu seakan-akan kami melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kami sendiri.
seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Fa idza raja'na min 'indika asafnal azwat waddai'ah wa nasina katsiran. Namun setelah kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan kesibukan kami, ya, maka kami banyak lupa dengan nasihat-nasihat Anda. Gitu. Rasulullah SAW pun menanggapi ucapan Hanzalah ini, beliau mengatakan, "Lau tadumuna 'alal hal allati taqumuna biha min 'indi lasafahatkumul malaikah fi majalisikum wa fi turuqikum." Seandainya kalian bisa istiqomah, seandainya kalian bisa menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati ketika kalian sedang tidak di majelisku, ya kan, ketika di majelisku ataupun sedang ketika pulang ke rumah bertemu dengan kesibukan yang lain, kalian tetap bisa menghayati nasihat tersebut, ya kan, kalian tetap tetap seperti kondisi kalian sedang menghadiri kajianku, maka malaikat akan menyalami kalian di majelis-majelis kalian, di tempat pengajian kalian, di jalan-jalan kalian, ya kan, dan di jalan-jalan kalian, ya kan. Walakin ya Hanzalah, akan tetapi ya Hanzalah, sa'atan sa'ah, pelan-pelan ya Hanzalah. Artinya Rasulullah memaklumi hal tersebut. Ya, jadi kondisi yang kedua tadi itu suatu hal yang maklum. Ya, kondisi yang kedua ini dialami oleh semua manusia, bahkan sekelas sahabat pun pernah mengalami seperti itu. Ya, itu adalah kondisi yang manusiawi. Ketika mendengarkan nasihat, kita begitu naik imannya tinggi. Kemudian ketika kita keluar dari majelis ilmu, sibuk dengan urusan yang lain, ya kan, mulai berkuranglah iman kita. Mulai lupa apa yang tadi dinasihatkan. Maka ini kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang manusiawi, ya kan. Rasulullah SAW memaklumi hal ini, maka Rasulullah mengatakan saat, tapi pelan-pelan ya Alhamdulillah, pelan-pelan. Kalau kita bisa imannya itu konstan naik terus, ya, seperti di tempat kajian, maka malaikat akan menyalami kita di tempat kajian ataupun ketika kita sedang sibuk di dunia, ya. Tapi sa'atan sa'ah, pelan-pelan ya Alhamdulillah, ya. Seperti itu. Jadi para pemirsa sekalian, kalau punya pengalaman seperti itu jangan bersedih, ya. Karena seperti itu sesuatu yang dimaklumi dalam oleh syariat kita. Suatu hal yang dimaklumi, suatu yang manusiawi, yang seperti itu. Ya. Maka ketika kita tahu bahwa karakter manusia itu seperti itu, dan itu bukan hanya kita, semua orang seperti itu, bahkan sahabat juga pernah mengeluhkan seperti itu. Seharusnya seorang muslim itu punya rutinitas hadir di kajian, sehingga dia akan selalu naik imannya itu akan selalu naik imannya, akan selalu terjaga imannya, ya. Boleh kita bekerja, sibuk dengan urusan kantor kita, sibuk dengan urusan sawah kita, tapi soal kajian ini harus ada rutinitas bagi seorang muslim. Jangan sampai kita seorang muslim kemudian tidak pernah mendengarkan kajian, berhari-hari nggak pernah mendengarkan kajian, nggak pernah mendengarkan nasihat, bahkan berbulan-bulan tidak pernah mendengarkan kajian. Bagaimana iman kita akan terjaga? Sekelas Hanzalah saja hadir di kajian, bukan main-main kajiannya, ya, hadir langsung di kajiannya Rasulullah SAW, ya. Saking berkahnya kajian Rasulullah itu, kata Hanzalah, begitu setiap pas lagi hadir kajian Nabi itu, surga neraka itu kayak di hadapan mata itu. Itu saking berkahnya kajian Rasulullah SAW. Tapi setelah pulang ke rumah, ya mulai lupa, sedikit banyak lupa gitu apa yang disampaikan tadi, yang disampaikan di dalam kajian. Maka di sini perlu apa? Imunnya terus ada ada suplai imun terhadap iman kita itu secara berkala dan kontinu terus menerus agar kita tetap bisa istiqomah, ya. Kalau 1 bulan nggak hadir kajian, 1 bulan nggak pernah dengarkan kajian, saya yakin itu imannya melemah, ya. Dalam rentetan 1 bulan itu betapa banyak kesibukan kita, ya kan, yang kesibukan duniawi kita, ya, kemudian kemudian juga masalah-masalah yang kita dapatkan, kemudian belum lagi syubhat yang berseliweran di WhatsApp, di Facebook,
di sosmed ya kan, di teman-teman kantor mungkin ada yang ngomong ngucapin syubhat ya. Itu perlu ilmu ya untuk membersihkan hal noda-noda seperti itu dan membentengi kita ya kan, membentengi iman kita. Jadi hadir kajian itu adalah kebutuhan primer bagi seorang muslim. Kalau kita semua sadar bahwa jasad kita itu punya kebutuhan primer ya, kebutuhan makan dan minum ya kan, ada 4 lihat 5 sempurna yang kita tahu itu kan. Nah itu, maka jasad kita itu juga punya kebutuhan primer yang nggak bisa ditawar lagi, itu nggak bisa ditunda, yaitu kebutuhan apa? Terhadap ilmu, kebutuhan ilmu ya. Jangan dibiarkan jiwa kita ini kering, jiwa kita ini kurus, nggak bernutrisi. Badannya gemuk masya Allah, sampai saking sehatnya orang ya kan, saking kegemukan ya, dia berusaha untuk diet menguruskan badan, tapi dia lupa bahwasanya ternyata badannya kurus, badannya kering, tidak bernutrisi. Maaf, maksudnya adalah rohnya kering, rohnya kurus, tidak bernutrisi. Dia lupa hal tersebut. Ini jangan dibiarkan yang seperti itu. Ini adalah kebutuhan pokok. Menghadiri kajian ini kebutuhan pokok. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, illa anna arbabal yaqdah yatafawatuna fi baqa'il athar. Orang-orang yang bisa menangkap nasihat itu, yang terinspirasi dari nasihat itu, dampak inspirasi yang ada dalam diri yang dia rasakan itu bertingkat-tingkat. Faminhum man ya'zimu bila taraddud, ada yang bertekad kuat tanpa keraguan untuk menjalankan nasihat tersebut. Ya kan? Wa yumdi min ghairi iltifat, ya. Dan dia tidak peduli ya, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri. Yang penting nasihat yang dia tangkap itu adalah kebaikan, maka dia jalankan. Ya. Falau tawaqqafa bihim raqbut taba' ladajju kama qala Hanzalah an nafsihi nafaqa Hanzalah. Saya enggak paham ini apa namanya raqbut taba' ladajju, ini saya enggak paham. Ini orang yang pertama adalah mereka, dampak yang mereka rasakan yang setelah dia, artinya orang yang pertama ya, yang terinspirasi dari nasihat ataupun nasihat itu bisa berdampak pada dirinya. Yang pertama sikapnya adalah dia akan bertekad kuat tanpa keraguan untuk menjadikan nasihat itu sebagai pedoman. Wa minhum aqwamun, kemudian yang kedua adalah yamilu bihimut taba' ilal ghaflati ahyanan. Orang yang kadang-kadang dia lalai. Orang-orang yang karakternya itu terkadang dia lalai, kadang dia lalai. Ya, terkadang dia ingat, terkadang dia lalai. Wa yad'uhum ma taqaddama minal mawa'id ilal amali ahyanan. Dan terkadang dia enggak lalai ya, terkadang dia jalankan nasihat tersebut. Fahum kan kasunbulah tamilu harriyah. Orang yang seperti ini seperti ranting pohon, seperti ranting pohon yang terombang-ambing oleh angin ya. Ya. Jadi ranting pohon itu terkadang ya dia diem ya. Kalau ada angin ke barat, kemudian kalau datang angin ke barat dia ke barat. Kalau ada angin kiri ya ke kiri. Kalau lagi enggak ada angin dia lurus, tegak. Nah, ada orang yang seperti itu. Jadi dia terkesan, maksudnya dia terpengaruh oleh nasihat tersebut. Nasihat tersebut masuk ke dalam dirinya. Tapi ya, ketika sedang ada godaan dia menggok kiri, ada godaan menggok kanan ya, seperti ranting tadi. Tapi ketika setannya lagi cuti misalnya gitu, hawa nafsunya lagi cuti, lagi nggak ada godaan tuh, baru lempeng dia, lurus, ingat akhirat ya. Begitu ada godaan dikit langsung melenceng. Ada orang yang kayak gitu kan. Nah, orang yang paling top orang yang pertama tadi, bila taraddud ya, wal iltifat, dia bertekad kuat terhadap nasihat tersebut dan tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang ada. Ini orang yang paling hebat. Ini orang yang paling mendapatkan banyak keberkahan dari kajian yang dia dapatkan. Ya, dari nasihat yang dia terima. Nah, orang yang kedua ini orang yang kayak ranting tadi. Ada angin kanan dia ke kanan, angin kiri ke kiri. Dia bisa lempeng tuh kalau nggak ada angin gitu. Nah, ini menunjukkan lemahnya imannya dia.
Wa aqwamun la yu'athiru fihim illa bimiqdari sima'ihi. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang nasihat itu tidak berdampak. Nasihat itu tidak memberikan pengaruh kepadanya kecuali hanya sekedar mendengarkan saja. Ya, kecuali ketika sedang mendengarnya saja. Kama in daharajatahu ala daharajtahu ala Safwan. Ibaratnya seperti air yang ditumpahkan di atas batu yang licin. Ini yang ketiga. Orang yang ketiga itu dia mendapatkan dampak dari nasihat, pengaruh nasihat itu cuman ketika mendengarkan saja. Ketika hadir di kajian, dengarkan kajian, oh dia tersentuh. Oh iya juga ya, iya. Dia tersentuh. Tapi begitu pulang dari kajian dia lupa udah. Enggak peduli udah. Ya. Misalnya pas di kajian tadi dibilang riba itu haram. Nah, iseng mampir kajian, denger. Ustadznya bahas tentang riba. Masya Allah. Ya, menyampaikan ayat bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang melakukan transaksi riba itu ditantang perang oleh Allah ya kan dan Rasulnya. Dia tersentuh dengan nasihat tersebut. Tapi begitu pulang lanjut KPR-nya. Lanjut tentang ribanya, lanjut transaksi ribanya, kredit ribanya tetap lanjut gitu kan. Dia nggak peduli. Dia orang kayak gini, ya akhirnya dia apa? Anak itu sebenarnya tahu gitu. Contoh ciri orang yang ketiga ini, orang yang menerima nasihat itu ibaratnya seperti batu, seperti air yang ditumpahkan di atas batu yang licin itu. Dia bilang seperti ini. Contohnya orang yang bilang seperti ini, Ana sebenarnya tahu sebenarnya riba itu haram, tapi gimana lagi, ini kebutuhan. Ana tahu sebenarnya, tapi gimana lagi, ini kebutuhan, ini mendesak gitu kan. Gak ada mendesak di zaman sekarang, mendesak riba itu tidak ada. Apakah kita akan mati kalau kita nggak bertransaksi riba? Kan nggak. Bahkan kebanyakan transaksi riba itu kan bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memenuhi kegengsian. Bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memenuhi kegengsian. Ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Hidup ini bukan gengsi-gengsian, hidup ini adalah kebutuhan. Hidup yang ideal itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan kegengsian. Orang tidak akan hidup merdeka ketika hidupnya itu motivasi kerja itu adalah gengsi. Apa manfaatnya seperti itu? Ya. Ada orang seperti itu. Kenapa kok Imam Ibnu Jauzi rahimahullah permisalkan orang yang tersentuh ataupun terpengaruh oleh kajian itu ketika mendengarnya saja, ketika hadir kajian, kemudian ketika pulang ke rumah habis itu lupa sama sekali nggak diamalkan sama sekali, bahkan tindak tanduknya bertolak belakang dari apa yang dia dengar tadi ya. Padahal dia sudah tersentuh loh, itu sudah masuk ke hati, cuman diabaikan, setelah itu nggak dijadiin pedoman gitu kan. Nah di sini oleh Imam Ibnu Jauzi dipermisalkan seperti air yang ditumpahkan di atas batu. Kenapa? Karena yang namanya air ditumpahkan di atas batu itu ya bres gitu kan, langsung hilang gitu ya, tidak membekas. Berbeda kalau itu ditumpahkan di atas mangkok atau di atas ember, air tersebut akan tertampung gitu ya. Maka orang yang seperti ini jenisnya, dia itu seakan-akan nasihat itu ibaratnya air tadi. Faedah kajian itu seperti air tadi, yang hanya sebatas numpang lewat aja gitu kan. Air ditumpahkan di atas batu yang licin, numpang lewat aja, nggak ada yang tertampung sama sekali. Maka ini pelajaran juga bagi kita ya, bahwasanya hati manusia itu juga berbeda-beda ya dalam mendengarkan nasihat itu, dalam menangkap ilmu itu. Ada hati manusia itu seperti mangkok, sehingga dia bisa menangkap ilmu walaupun tidak banyak. Ketika hadir kajian dia bisa menangkap ilmu walaupun tidak banyak. Dan ingat bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu teori ya kan, tapi ilmu yang membekas, ilmu yang mempengaruhi. Kemudian ada hati manusia itu yang seperti ember. Dia bisa menangkap ilmu, bisa menampung ilmu lebih banyak. Ada yang hati manusia itu ketika belajar, ketika hadir kajian, hatinya itu seperti kolam, sehingga bisa menangkap ilmu yang lebih banyak. Ada yang seperti danau,
ada yang seperti samudra, bertingkat-tingkat. Ya, jenis hati manusia. Ada manusia itu hatinya jangankan seperti mangkok, hatinya ada yang seperti mangkok yang dibalik, iya. Ya, mangkoknya belum dibuka, masih seperti kondisi terbalik sehingga air itu mengalir. Nah, di sini diibaratkan oleh Imam Ibnu Jauzi seperti batu, sama sekali tidak bisa menampung ilmu. Ya, sama sekali tidak bisa menampung ilmu. Semoga Allah jadikan hati kita ini seperti danau, seperti samudra yang bisa menampung ilmu yang banyak, ya, ilmu yang banyak. Kemudian juga dari ungkapan Ibnu Jauzi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar sebuah teori yang kita dengarkan di kajian. Kalau itu adalah ilmu, maka orang yang ketiga ini orang yang berilmu harusnya, ya enggak? Orang yang ketiga tadi, yaitu orang yang terkesan, orang yang terpengaruh dengan nasihat ketika sedang mendengarkan nasihat, tapi habis itu dia lupa. Harusnya orang yang ketiga ini orang yang berilmu kan? Tapi ini bukan orang yang berilmu. Ini orang yang paling sedikit, bahkan orang yang gak mendapatkan keberkahan ilmu. Ini menunjukkan bahasanya ilmu itu bukan hanya sekedar teori yang kita dengar ketika di kajian. Bukan sekedar yang kita catat ketika kajian, habis itu kita tidak peduli jadiin pedoman atau enggak. Ya, tapi ilmu itu adalah apa? Ilmu itu adalah yang membekas dalam kehidupan kita. Ilmu yang bisa merubah kita yang jadi malas menjadi lebih rajin, ya. Ilmu yang bisa yang tadinya lupa akhirat jadi ingat akhirat, yang tadinya kita sedang berada dalam sebuah dosa jadi kita tobat, gitu kan. Astagfirullah, ya Allah salat saya, jadi ingat ketika kajian tuh, ya Allah salat saya selama ini berarti masih buruk gitu salat saya, gitu. Jadi ingat. Nah, itulah ilmu. Kalau kita pernah hadir kajian kemudian kita jadi sadar dosa kita, habis itu selanjutnya kita berubah, bukan hanya sadarnya pas kajian aja, habis itu terus kita berubah, bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, itulah ilmu itu. Ilmu itu adalah yang membekas dalam diri kita. Ilmu itu adalah yang menjadi karakter kita, bukan hanya sekedar yang tertulis di note kita, di HP kita ataupun di buku kita, yang kita hafalkan. Bukan itu ilmu. Itu hanya sarana ilmu. Ilmu itu adalah yang ke hati, ya kan? Ilmu itu adalah yang ke hati, yang masuk ke dalam hati, bukan hanya masuk ke dalam pikiran tapi masuk ke dalam hati. Dan ilmu itu kalau sudah menyentuh hati, dia akan menjadi karakter seseorang. Nah, masalahnya hati manusia itu ketika menerima ilmu itu macam-macam. Ada yang kayak mangkok tadi, ada yang kayak ember, ada yang kayak kolam, ada yang kayak danau, ada yang kayak batu, ya kan? Ada yang kayak batu, sehingga air itu mengalir begitu saja, tidak ada yang tertampung, ya kan? Ibaratnya ilmu itu mengalir tapi nggak tertampung gitu, dan rugi seperti naudzubillah. Makanya Nabi Allah SWT dalam Al-Quran kan Allah SWT permisalkan hati itu ada yang seperti batu, ya kan? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah permisalkan hati di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu ada hati itu yang seperti batu, ya, qaswah, hatinya itu keras, ya kan, sehingga ilmu tidak bermanfaat baginya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mau bermanfaat perjuangan kita dalam hadir kajian, dalam menuntut ilmu itu, yang pertama memang adalah hati yang dikondisikan itu. Sebelum yang lain, harus kita kondisikan itu adalah hati, agar bagaimana hati kita ini bisa menampung ilmu, ya kan? Bisa menampung ilmu dengan baik. Bagaimana cara mengkondisikannya? Yang paling berpengaruh terhadap kondisi hati bisa baik menerima ilmu adalah niatnya. Niatkan dengan ikhlas, itu yang paling berpengaruh. Sehingga hati kita bisa menjadi kolam, ibaratnya bisa menjadi danau, ya kan? Bisa menampung banyak ilmu. Yang kedua adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran, ya kan? Apa kotorannya? Kotoran syahwat berupa maksiat. Ketika kita berbuat dosa, segera istighfar, astagfirullah, segera dihapus kotoran tersebut. Kemudian yang kedua, kotoran syubhat berupa kotoran-kotoran yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, ya kan, berkaitan dengan kepercayaan. Ya, ini juga mengganggu pikiran ini juga mengganggu hati yang seperti itu. Maka kita bersihkan hal tersebut agar tidak menodai hati, sehingga hati itu bisa menampung banyak ilmu. Ya.
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga apa yang kita simak bersama dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.